Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Pasti sehat kan? Langsung doain adik-adik semua supaya kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Nah, salah satu berkat Tuhan yang kita rasakan adalah kita bisa kembali beribadah di sekolah minggu meskipun masih online. Tapi kita harus tetap semangat, harus tetap sukacita, harus tetap mau rajin datang ke sekolah minggu online. Nah, adik-adik, yuk kita mau persiapan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah di sekolah minggu. Yuk, langsung ingetin adik-adik, langsung ajak adik-adik semua untuk mengambil waktu teduh sejenak. Kita berdoa dulu, kita minta pimpinan Tuhan supaya sekolah minggu kita bisa berjalan dengan baik di rumah masing-masing. Yuk kita bersaat teduh. Saat teduh kita selesai. Sekarang kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kasih tahu kalau kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Buktinya sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan buat bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau bilang Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Yuk kita angkat pujian ini. Bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan juga kesempatan sehingga kami bisa kembali datang beribadah meskipun masih di rumah saja, meskipun kami masih bertemu dengan teman-teman kami melalui online, tapi kami mau tetap bersyukur dan tetap mau meninggikan nama Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memimpin sekolah minggu kami, ibadah kami, sehingga dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, dan dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik tetap bangkit berdiri ya, tetap harus semangat memuji Tuhannya. Sekarang kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau bilang, karena iman kita diselamatkan, karena kasih Tuhan yang sudah mau mati di kayu salib, kita diselamatkan. Yuk kita mau angkat pujian, cuit-cuit, pam-pam-pam, sambil tepuk tangan dan ikutin gaya Lause ya. Yeah.
sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mau siapin hati kita dengan kembali mengangkat pujian. Kita mau bilang kalau iman kita dan kasih kita kepada Tuhan mau terus bertambah. Caranya dengan cara baca kitab suci, rajin baca Alkitab, dan juga rajin berdoa supaya kita bisa selalu ingat Tuhan. Yuk kita mau angkat pujian, bilang baca kitab suci, doa tiap hari. Salam adik-adik, ketemu lagi hari ini di Sekolah Minggu GKBJ Bekasi. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oh ya, Lausa ada di ruang Sekolah Minggu loh hari ini. Udah lama ya nggak lihat ruang Sekolah Minggu, betul nggak? Kangen nggak dengan ruangan Sekolah Minggu? Tuh, biasa main ya? Ya nggak apa-apa ya, karena saat ini keadaan seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, udah hilang COVID-nya, kita bisa ke sekolah minggu lagi. Tapi meskipun demikian tetap semangat ya, tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu, tetap semangat juga belajar di rumah. Dan terus berdoa supaya keadaan boleh cepat pulih kembali. Ya, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami dapat beribadah secara online dalam ibadah sekolah minggu. Berkatilah ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Lause yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Demikian juga dengan anak-anakmu di rumah, Tuhan Yesus yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu kemarin Lause sudah cerita tentang tetap percaya kepada mempercayai Tuhan ketika aku kekurangan. Ya, minggu lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan memberkati satu keluarga, ada ibu, ada anak, dan kemudian Tuhan memberkati melalui Nabi Elisa, di mana minyak menjadi banyak sekali. Nah, begitu cara Tuhan memberkati keluarga ibu ini. Nah, hari ini kita juga mau mendengarkan lanjutan ceritanya lagi nih. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, nah, dengan tema mempercayai Allah ketika aku sedih. Mempercayai Allah ketika aku sedih. Ceritanya ada di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37. Pasti kita sebagai manusia
pernah merasa sedih? Kalian juga pernah merasa sedih nggak adik-adik? Pasti pernah lah. Misalnya ketika nilainya di sekolah jelek, pasti sedih. Nilai ulangannya jelek. Nah, pasti kalian akan merasa sedih. Nah, biasanya kalau kalian sedih itu ngapain aja sih? Ada yang marah-marah, ada yang juga mungkin nangis ya. Kemudian ada yang apalagi kalau misalnya dia lagi sedih. Mungkin ada juga yang marah-marah, ya tapi itu nggak boleh. Nah, kemudian kira-kira apa lagi nih yang bisa bikin kalian sedih? Saat ini juga kita sedih ya karena ada COVID-19. Kita nggak bisa kemana-mana. Sedih nggak? Ya mungkin ada yang sedih ya, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu loso-loso di sekolah minggu. Ya, membuat kita bisa sedih. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar sesuatu ya dari cerita firman Tuhan. Di mana cerita firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan melihat tentang seorang ibu-ibu nih, seorang perempuan di Alkitab yang saat itu juga dia merasa sangat sedih. Dia sangat sedih sekali, tetapi kemudian dia memiliki alasan untuk bersuka cita. Dia memiliki alasan untuk menghilangkan kesedihannya tersebut ya. Nah, ayo kita cari tahu mengenai perempuan ini. Kira-kira apa yang terjadi di dalam kehidupannya, terlebih ketika ketika dia percaya kepada Tuhan. Seperti ini ceritanya. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Maka, apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi,
sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainya keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Nah, seperti itu ceritanya ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana Nabi Elisa datang menolong, bertemu dengan keluarga perempuan ini. Nah, saya mau nanya nih, bagaimana sih cara Tuhan menunjukkan kuasanya, pemeliharaannya kepada perempuan Sunem ini? Baik itu ketika bersukacita maupun terlebih ketika ibu ini lagi sedih. Kita bisa melihat di sini Tuhan itu menunjukkan kuasanya, pemeliharaannya, pertolongannya melalui yang pertama misalnya Tuhan mengutus Nabi Elisa ke rumah perempuan ini, ke rumah keluarga ibu di Sunem ini. Kemudian Tuhan juga menyediakan kebutuhan rumah tangga keluarga ibu ini. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan setiap hari, Tuhan menyediakannya untuk mereka. Nah, apalagi Tuhan memberikan mereka seorang anak sehingga mereka juga bisa berbahagia. Nah, kemudian juga Tuhan mengadakan mukjizat melalui Nabi Elisa sehingga anak dari ibu ini bisa sembuh, bisa hidup kembali. Nah, kita bisa melihat di situ ya cara Tuhan menolong ibu di Sunem ini. Nah, ada banyak cara Tuhan menunjukkan kuasa pemeliharaannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, yang menolong memelihara kehidupan kita di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun Tuhan yang pasti menunjukkan kuasa pemeliharaannya bagi kita. Kita bisa sekolah loh, menjadi anak yang pintar. Kemudian di rumah bisa kumpul bersama dengan keluarga, bisa makan. Itu cara Tuhan untuk menolong memelihara kehidupan kita. Terlebih, apalagi ketika kita sedih, Tuhan pasti akan menghibur kita. Harus tetap percaya kepada Tuhan. Seperti ibu ini, meskipun dia sedih, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Buktinya, dia pergi mencari Nabi Elisa untuk berdoa kepada Tuhan, minta tolong. Jadi ketika kita sedih, ketika nilai buruk, nilainya jelek, ketika sedih akan hal yang lain, misalnya saat COVID seperti ini ya, corona seperti ini pasti sedih. Ingat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Jadi ingat selalu, ketika kita sedih seperti yang dialami oleh ibu di Sunem ini, ia tetap percaya kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Nah,
Hari ini kita akan mengingat ayat hafalan yang terambil dari Mazmur. Masih nyambung ya dengan ayat hafalan kemarin. Mazmur 145 ayatnya yang ke-18. Mazmur 145 ayatnya yang ke-18. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa di dalam situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami harus mempercayai Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Terlebih di tengah situasi pandemik saat ini COVID-19 ya Tuhan, menimbulkan kesedihan di dalam hati kami. Juga mungkin anak-anak-Mu yang di rumah merasakannya. Kiranya Tuhan yang menghiburkan hati mereka, yang menguatkan hati mereka, dan terlebih memberkati kehidupan mereka. Berkatilah ya Tuhan masa kecil mereka, biarlah mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan Engkau juga menjadikan mereka anak-anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah ya Tuhan sekolah minggu kami, biarlah boleh tetap juga ada untuk melayani Engkau, memberitakan firman-Mu kepada anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, dan kita akan ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.